Bapak bertemu Pak Prabowo di resepsi pernikahan yang dibahas soal cawe-cawe. Bapak sering memberi masukan ke Pak Prabowo? Enggak. Saya kan di Solo. Enggak pernah. Kalau Mas Gibran gimana, Pak? Tidak baiklah saya kira apa nanti dikatakan intervensi atau Tapi nasihat yang Bapak kerap berikan ke Mas Gibran, ada nggak, Pak? kalau orang Jawa bilang ojo kemajon. Meski pemerintahan Prabowo Gibran baru masuk bulan keempat, nampaknya ancang-ancang buat pertarungan di Pilpres 2029 sudah disiapkan. Masih lama ini. Utamanya yang Om Begawan baca itu ya dari pihak Jokowi dan Pak Prabowo. Yang baru satu periode menjabat, kita tahu semuanya lah. Baik kubu Gerindra maupun mantan Presiden Jokowi akan sama-sama melihat 5 tahun mendatang sebagai peluang. Peluang ngapain? Ya berebut kursi presiden. Masa buat peluang pensiun. Ya enggak, ya namanya kekuasaan. Usia, pengalaman, kemampuan enggak akan jadi masalah yang ngabot-aboti. Mereka ngelihatnya peluang buat berkuasa. Untuk memperpanjang kekuasaan. Bareng penak ya diculke ya eman-eman. Siapapun boleh setuju atau tidak atas asumsi yang Om Begawan sodorkan sampaikan ini. Nah, argumen itu tentu ada dasarnya. Ada basis data, orang asal jeplak, becak tanpa pir. Enggak. Atas pernyataan yang mendukung atas premis tadi ada dasarnya. Nah, premis yang Om Begawan sodorkan, baik Prabowo maupun Gibran, akan sama-sama mengincar posisi presiden pada Pilpres tahun 2029. Nah, berdasarkan perjalanan pemerintahan, belum pernah itu ada pasangan capres dan cawapres 2 kali maju Pilpres yang pasangannya sama. Apalagi incumbent capres dan cawapres berkontestasi kedua kalinya. Itu rujukan yang membentuk kesimpulan pada tahun 2029. RI 1 dan RI 2 sekarang ini akan maju bertarung dari kubu beda. Saling berhadapan-hadapan dengan dan sebagai sesama capres. Prabowo dan Gibran. Gayeng ini. Nah, secara konstitusi ada peluang yang sangat terbuka. Untuk keduanya sama-sama jadi capres loh. MK sudah memutuskan menghapus yang namanya presidensial threshold alias ambang batas partai buat mencapreskan seseorang. Hanya saja kita belum tahu regulasi turunannya. Apakah semua partai peserta pemilu saja yang bisa mencalonkan? Atau hanya partai yang punya kursi di Senayan yang boleh mencalonkan. Lalu perkara ini akan tercermin dalam pembahasan di DPR nanti. Nah, gambaran pertarungan makin ke sini itu makin terang benderang ini. Salah satunya terlihat pada hari kemarin. Di mana Kongres Luar Biasa Gerindra memutuskan 2 hal. Prabowo tetap jabat ketua umum dan yang kedua Prabowo jadi capres di tahun 2029. Lah secara subjektif bagi Om Begawan, sebaiknya sih tidak jadi capres lagi. Katanya 1 periode wis cukup. Loh baru 4 bulan saja bikin kita rakyat pada kepayahan loh ini. Nanti alasannya tak sampaikan. Yang jelas ada lagi banyak tokoh politik yang baik dari sisi usia. Visi hingga komitmen yang lebih menjanjikan. Kalau ini mikir Indonesia, mikir negara bangsa ini. Bukan mikir kekuasaan dan syahwatnya. Nah, sekarang kita lihat apa yang melandasi kalau Gibran bakal jadi capres 2029. Ini tataran dari pernyataan mantan presiden yang juga bapaknya Gibran, Pak Jokowi. Pas diwawancarai Mbak Nana kemarin itu, Pak Jokowi menyebut dia wis tidak tertarik masuk ke berbagai partai yang established yang sekarang ini ada loh. Dia sekarang memikirkan atau mempersiapkan sebuah partai super TBK, maksudnya super TBK itu naik dari Om Begawan loh. Ya super terbuka. Artinya dimiliki oleh semua anggota. Loh buat apa Jokowi gagas itu? Ya buat apa lagi kalau bukan buat mencalonkan atau mengusung Gibran sebagai capres 2029. Ayo rakyat ini paham nggak ini? Punya Presiden Gibran mau nggak? Dan cerdasnya Mbak Nana itu, dia tidak menanyakan niat Jokowi membentuk partai super TBK ini. Nanya apa? Ya nanya tujuan dibentuknya.
Mosok nanya siapa kandidat ketua umumnya. Andai ditanya ya lah, apa partai Super TBK ini buat apa toh Pak? Itu kan lucu nanti jawabnya. Ya buat ngusung Gibran jadi capres 2029. Nah, semestinya Mbak Nana atau wartawan manapun jangan bilang kayak gitulah. Nanti malah diketawain. Lah mudah dibaca nih. Serta gak akan diakui dengan jujur. Paling-paling Jokowi akan jawab, ini kan baru pemikiran, baru wawasan, gitu. Masih ide dan gagasan. Jadi ya nggak tahu, jangan tanya saya. Paling kan gitu. Waktu nanti dia bisa bilang gini, lawang partainya aja belum ada, kok sudah mau nyalonkan. Lalu partai Super TBK yang dimaksud sama Pak Jokowi ini kan semacam pancingan aja, cek ombak aja. Seolah-olah dia punya banyak ide cemerlang yang selama ini belum digagas atau tidak terpikirkan. Itu dua jawaban yang mending tinimbang jawaban, lah kok tanya saya. Oh, saya dengar tuh wanyel gitu. Loh, andai pun direalisasikan loh, prakteknya ya sama saja. Nggak beda karo partai-partai yang ada tuh. Nek memang beneran Jokowi mau ngebentuk atau mendirikan partai semacam itu, idealnya sudah jadi beberapa tahun lalu. Kan modalnya sudah ada tuh. Ya dari organ-organ relawan tuh, kan ada yang dari menteri tuh. Ada Noel, ada Budi Ari dan sebagainya. Suruh jadi ketua umum tuh. Yang rencananya bakal jadi partai. Kenapa Projo yang sudah sejak awal disebut akan jadi partai sekarang malah nggak jelas kelanjutannya? Jangan-jangan Projonya sudah nggak ada. Yang ada cuma ketua umumnya tok. Anggotanya Rene gitu. Loh, musyawarah relawan Jokowi atau bentuknya musyawarah rakyat kan sudah dilaksanakan berulang kali tuh. Ayo, jadi berubah bentuk nih. Dari organ relawan ke partai politik. Dan kenapa pula ada punya gagasan begituan Kaisang disuruh mengambil alih ketua umum PSI? Loh, kan lucu toh. Jadi bagi Om Begawan, substansinya bukan tentang partai yang dibentuk Jokowi. Bukan itu. Titik krusial yang disampaikan soal partai Super TBK itu perkara kendaraan apa yang mau dipakai Gibran nanti untuk mencalonkan diri sebagai capres. Karena turunan dari keputusan MK tentang ambang batas kan belum jelas. Dan apa yang disampaikan Jokowi pada Mbak Nana, duduk kepleset atau keterucut atau kecoplosan atau membocorkan yang belum saatnya disampaikan. Tidak sama sekali. Itu bentuk pasang badan atau malah menantang sekalian. Gak usah nanggung-nanggung lah kalau akan ada kontestasi Prabowo melawan Gibran tahun 2029. Emangnya partainya itu cuma Gerindra sama PSI tok. Oh, itu ada PDIP loh, jangan salah. Dan orang masyarakat sekarang udah sadar bagaimana kancah politik saat ini 2024 kemarin tuh. Ini masyarakat sudah sadar. PDIP tahun 2029 pasti akan membesar kembali. Ini menurut feeling Begawan. Nah, ini tak tangkap dari tidak ada mandat perintah atau penugasan khusus Wapres oleh Presiden. Itu juga kesannya Gibran juga dibiarkan, dilepas dalam menjalankan tugas. Sehingga dalam 4 bulan ini, kan nggak jelas tuh yang mau diurus sama Gibran itu apaan tuh. Kesannya tidak fokus dan kebingungan mau ngapain. Ya biarkan aja supaya tahun 2029 akan melawan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ngerti tuh, makanya dilepas. Biar nggak ada kesempatan atau melawan dia tahun 2029. Lawang soal makan bergizi aja loh, di mana Gibran bolak-balik ke sekolah ngeliat membagikan menyapa anak-anak yang ditemui, gak ada tuh omongan apapun dari Gibran tuh. Loh, malah presidennya juga ikut-ikutan turun, melihat sendiri implementasinya makan bergizi. Tidakkah semestinya sebuah tanggung jawab yang sudah didelivery, dipindahkan kewenangannya? Sebaiknya presiden percayakan saja toh. Lu ngapain Pak Prabowo juga ikut-ikutan turun melihat program makan bergizi? Katanya sudah diserahkan pada Gibran untuk pengawasannya. Ini remuk di bawah. Ini bukan bentuk tidak percaya. Ini memang buat nyerang balik. Kalau yang dikerjakan Gibran sebagai wakilnya tidak dinilai sebagai pemenuhan tugasnya. Dan Gibran wis mudun, kok presidennya baleni neh? Kan namanya itu kan nggak percaya dan buang-buang waktu. Buang tenaga, buang upaya. Ini memang dikarepke Pak Prabowo. Ada pemahaman yang terbangun bila presiden tidak srek sama yang dijalani wakilnya.
Fakta ini lalu direspon sama bapaknya Gibran maksudnya. Sehingga dia mengatakan Gibran ojo kemajon. Tapi nasihat yang Bapak kerap berikan ke Mas Gibran, ada nggak Pak? Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon. Jangan overlap untuk nyalip presidennya itu ya, karena persiapannya untuk melawan besok tahun 2029. Nah, diwawancara sama Najwa Shihab, Pak Jokowi kan ngomong itu. Begawan ini nganggapnya loh, ini kode agar Gibran itu pasif dulu, menang gitu loh. Sabar dan tenangkan diri untuk tidak banyak melakukan tindakan-tindakan kontraproduktif yang akan merugikan buat pencapresan 5 tahun mendatang. Moga-moga masyarakat paham ini. Masalahnya Gibran kan punya kerentek dewe tuh. Mosok kan jegogrok nang kantor wae. Gak ngapa-ngapain meneng wae. Sebagai politisi muda, wajarlah karakternya gak sabaran. Tidak betah pasrah gitu aja. Namanya milenial. Karepe beras terus nubruk-nubruk gitu. Dia gak rela dinilai jadi orang kedua di negara ini. Maunya ya jadi presiden gitu. Yang tidak berbuat apapun gak mau dia. Dari yang tak sampaikan tadi menunjukkan pentingnya orang atau politisi itu punya strategi. Ini juga menggambarkan Gibran menjalani hari-harinya yang mau beras. Sakarepe dhewe. Mungkin beras dulu baru dipikir. Beda dengan Pak Jokowi. Semua kudu diperhitungkan secara matang. Berpolitik tidak sekedar asal sering muncul di media. Pokoknya judul terus, bukan gitu. Ada berita, tidak begitu. Strategi menyusun kekuatan, mengumpulkan dan memelihara jaringan, memantau lawan potensial misalnya. Itu juga penting. Dimiliki oleh sesama politisi. Kalau kayak gitu, maksudnya jadi presiden 2029, remuk Indonesia ini. Loh sayangnya loh sebagai politisi muda, memang pengalaman Gibran masih sangat mental. Kalau mangga itu saya kewecut itu, enak dipangan. Jokowi sebenarnya juga kelimpungan tuh, menata, membentuk, mengajarkan, menyusun karakter Gibran itu susah. Jadi penantang Prabowo itu berat banget untuk tahun 2029. Meski punya banyak potensi, tidak akan ada gunanya sama sekali tanpa memiliki strategi yang pas. Nah justru mulai terlihatnya niat Gibran serta Pak Jokowi buat membangun kekuatan 2029 itu harus dipelajari, dimonitoring, juga membuka kesempatan. Nah ini bagi PDIP mendapat keuntungan nih dari semua ini. Dari pertarungan dari awal 4 bulan pemerintah antara Prabowo dan Gibran ini PDIP punya keuntungan, dia akan memasang strategi. PDI Perjuangan tidak boleh asik sendiri. Atau tetap merasa bisa di atas angin, di atas keduanya, tidak boleh. Sebagai partai yang sudah matang, pengetahuan manuver politiknya serta perkembangan persepsi politiknya rakyat, harus mampu diserap itu. Harus menjaga kekuatan rakyat, harus dekat dengan rakyat, harus memberi pemahaman rakyat tentang politik yang santun, modern, dan sebagainya. Supaya rakyat kembali mendukung partai nasionalis yang cukup konsisten. Jadikan kekalahan Pilpres tahun lalu pembelajaran yang baik. Ditambah secara perseberanan kader PDIP yang jadi kepala daerah itu banyak. Mesti dikonsolidasikan dengan seksama, dijaga. Lo menegangnya pertarungan Prabowo Gibran karena akan rebutan tahun 2029 atau bakal pecahnya presiden sama wapres di tahun 2029. Ini menarik buat diikuti. Tapi yang begawan batin ini, analisis beginian ini pasti nanti ada yang nuduh kalau Begawan mau memisahkan Prabowo sama Jokowi. Iya ini. Lah kuwi sapa memisahkan Prabowo sama Jokowi? Mosok ameh misahke presiden sama mantan presiden. Nek ngono kuwi ya sing dhuwur sing nuduh apa sing dituduh. Tapi ya bisa saja. Ketika presiden dan mantan presiden membaca, melihat konten ngompol ini ya pasti akan berpikir ulang gitu loh. Gitu ya. Ini dari Om Begawan, salam Begawan, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Dadah.